identifikasi ikan adalah mengukur panjang dan tinggi, kemudian dibandingkan panjang dan tinggi. Ya, gitu. Kemudian tadi udah ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ya. Sebetulnya ini nanti ada di buku praktikum ya, cuman ini saya akan menerangkan sekilas saja ya untuk Anda memahami, tidak usah Anda tulis ya, nanti juga ada di buku praktikum ya. Nah, jadi ada banyak pengukuran ya, morfometrik itu pengukurannya banyak, seperti waktu minggu kemarin saya bilang bahwa untuk morfometrik ini pengukurannya banyak ya. Ada panjang baku, tadi sudah dijelaskan ya, diukur dari anterior mulut, jadi dari mulut bagian depan sampai, kan kalau mulut ikan itu kan ada yang nonjol ya, ada yang nonjol ya, jadi si rahang atasnya nonjol ke depan, rahang bawahnya di ke belakang, atau sebaliknya rahang atasnya ke depan, rahang atasnya ke belakang, rahang bawahnya ke depan. Nah, itu diukur yang paling panjang yang mana, rahang atas atau rahang bawah ya. Gitu ya. Jadi diukur dari anterior mulut ya atau bibir atas sampai pangkal batang ekor. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada panjang total yang tadi juga saya jelaskan, yang total berarti dari ujung mulut sampai dengan paling superior ekor, jadi paling belakang ekor ya. Kemudian ada panjang cagak yang tadi dari sampai lekuk ekor. Panjang kepala ya, bagaimana pengukurannya? Nah, di sini ada panjang kepala, panjang predorsal ya, kemudian panjang hidung, panjang orbital belakang, panjang orbital ada orbital ke belakang, ada orbital saja ya. Nah, itu ada pengukurannya. Nah, ini adalah salah satu awal untuk identifikasi ikan. Jadi kalau kita akan identifikasi ikan, pertama adalah mengukur sifat morfometriknya. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada panjang pangkal ekor, ya tinggi tubuh, tadi udah disebutkan ya, tinggi tubuh. Jadi tinggi tubuh itu dicari tinggi kan, biasanya kalau ikan ada yang melengkung gitunya ya. Nah, itu cari tinggi pangkal ekor diukurnya juga batang ekornya ya, batang ekor, bukan ekornya tapi batang ekornya ya. Kemudian panjang dasar sirip dorsal ya gitu ya. Nah, ini untuk apa mengukur ini semua? Ini adalah untuk kita mengidentifikasi ikan. Awalnya adalah dengan mengukur sifat morfometrik ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar ya. Terdengar, Bu. Ya, baik, lanjut ya. Ada yang tidak mengerti sampai sini dulu? Silahkan mau bertanya sebelum lanjut. Bu, izin bertanya. Silahkan. Tadi yang panjang total sama panjang baku itu, inti perbedaannya ada di mana ya, Bu? Makasih, Bu. Panjang total dengan panjang baku. Panjang total itu ya dari mulai ujung mulut atau anterior mulut sampai posterior ekor. Jadi ujung mulut sampai dengan ujung ekor. Panjang total aja, total dari ikannya dari ujung mulut sampai dengan ekor, sampai dengan ujung ekor. Itu adalah panjang total. Sedangkan panjang baku itu dihitung dari ujung mulut sampai batang ekor. Jadi ekornya tidak dihitung kalau panjang baku. Ekornya tidak dihitung. Nah, jadi hanya sampai pangkal ekor. Pangkalnya ya, pangkal batang ekor. Jadi ekornya tidak dihitung kalau panjang baku. Ya, jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Jelas, katanya. Ya, ada lagi yang bertanya? Silahkan sebelum lanjut. Ya, Ibu izin bertanya, kalau yang panjang cagak itu yang sampai lekuk ekornya sebelah mana, Ibu?
Kan kalau ikan tuh punya lekuk ekor kan ya, punya lekuk ekor. Pernah lihat ikan mas lah yang gampangnya, dia mempunyai lekuk ekor. Nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat contoh daripada ekor ikan ya, sampai lekuk ekor ikan kan kalau Anda waktu SD gitu suruh gambar ekor kan pasti ada lekuk ekornya ujungnya ya. Nah itu sampai lekuk ekor ya. Nanti kita lihat ada gambar ikannya ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada Terima lagi? kasih, Bu. Bu Ya, izin ada lagi yang bertanya? untuk Silakan. penggunaannya Bu, penerapannya dalam pengukuran itu biasanya yang dipakainya salah satu saja atau beberapa yang dipakainya Bu? Terima kasih. Semuanya, semuanya. Maksudnya salah satu gimana? Jadi misalnya mau ngukur ikan mas gitu, nah jadi yang dipakainya panjang baku saja. Terus kalau misalnya mau ngukur ikan lain, misalnya pakai salah satu panjang aja Bu, kan ini ada berapa ini? Ada sekitar 13 ya Bu, Ada 13. tiga, ya, Nah itu yang dipakainya ya, salah ada satu saja 13 terus poin. gitu. Tidak, semua poin diukur. Semua poin diukur. Karena gini, kadang-kadang ikan ada yang sama ininya beda ini. Ya, misalnya, oh tinggi ekornya sama tapi ininya berbeda gitu ya. Identifikasi ikan itu semua diukur dari mulai itu ada 13 poin ya, untuk sampai I ya, sampai ada FPM sampai M. Nah, itu semuanya diukur ya. Jadi tidak sebagian-sebagian itu tidak bisa ya. Jadi harus keseluruhannya diukur ya. Jelas? Jelas Bu. Halo? Jelas ya. Silahkan kalau ada lagi yang mau bertanya. Nanti kalau Anda praktikum ya, Anda bisa misalnya kan misalnya semua kelompok dikasih ikan mas misalnya. Awal praktikum biasanya kita disuruh mengukur sifat morfometrik. Coba Anda bandingkan misalnya kelompok 1, kelompok 2 sama tidak pengukurannya. Sama-sama ikan mas itu pasti akan punya range yang sama ya, punya range yang sama. Misalnya kelompok 1 misalnya ya 13 cm misalnya panjangnya kelompok ini. Jadi kita lihat kalau panjang mungkin beda kalau panjang, tapi kalau perbandingan pasti sama. Makanya kita biasanya kalau ngukur itu pakai perbandingan ya. Karena gini, kenapa pakai perbandingan? Karena kalau perbandingan kan pasti sama, tapi kalau panjang berbeda ya. Karena bisa beda umur, beda ukuran kan ya, beda umur, beda ukuran. Makanya kita menggunakan perbandingan, ya gitu ya. Kalau perbandingan itu pasti tetap. Nanti kalau Anda praktiknya coba Anda tukar data lah dengan teman. Ini misalnya ikan di kamu misalnya kelompok 2 berapa perbandingan panjang dan tinggi ikannya? Misalnya segini, di ini berapa? Kalaupun ada perbedaan itu sedikit perbedaannya. Makanya biasanya suka pakai range ya. Misalnya perbandingan panjang ikan mas adalah sekian sampai sekian gitu ya. Jelas ya? Ada lagi yang bertanya silahkan. Ada yang bertanya? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya. Kita lanjut ya, kalau tidak Jelas terdengar Bu. ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi di sini ada indeks. Indeks itu perbandingan ya. Indeks panjang bukan bahu, tapi baku ya. Indeks panjang baku, indeks panjang kepala ya. Indeks sirip punggung itu ada indeks semuanya. Indeks adalah perbandingan ya. Indeks sirip anak, indeks batang ekor, indeks gigi kepala, indeks dan selanjutnya banyak ya. Itu adalah merupakan perbandingan. Jadi di sini kita mengukur perbandingannya ya dari sifat morfometrik itu. Karena perbandingan pasti sama, kalau panjang mungkin berbeda ya. Nah, jadi selain pengukuran secara langsung, jadi langsung itu artinya mengukur panjang gitu ya, mengukur tinggi, mengukur
dan sebagainya. Nah, itu dilakukan nisbah atau perbandingan beberapa ukuran tubuh yang dikatakan indeks, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ya ada misalnya indeks panjang kepala, yaitu perbandingan antara panjang total dengan panjang kepala. Ya, itu namanya indeks panjang kepala. Ada indeks panjang baku, ini tulisannya baku, yaitu perbandingan antara panjang total dan panjang baku. Indeks tinggi badan, nah indeks tinggi badan perbandingan antara panjang total dengan tinggi badan, ya. Ada indeks sirip punggung, apa? Indeks sirip anal seperti apa, ya? Indeks sirip punggung, misalnya itu perbandingan antara panjang total dan panjang dasar sirip punggung. Banyak ini ya, ada berapa indeks Nisa PJ, A, B, C, D, ya, ada banyak di sini indeksnya. Nanti setelah kita mengukur langsung, kemudian kita mengindekskan hasil pengukuran kita, ya. Kita sudah mengukur hasil ukuran kita itu, kita indekskan, ya, kita indekskan. Gitu. Jelas? Ada yang bertanya sampai sini sebelum dilanjutkan supaya mengerti? Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk yang dimaksud perbandingan itu misalkan ikan kecil gitu ya, Bu ya. Panjangnya 1 cm berbanding dengan tingginya gitu 2 cm, dan juga ikan besar ya, panjangnya 6 cm, tingginya 12 cm, itu sama-sama 1:2 ya, Bu ya. Nah, yang dimaksud seperti itu, Bu, perbandingan yang digunakan gitu dari ukuran ikannya. Iya, misalnya gini ya, panjang ikan mas, misalnya ikan mas panjangnya yang kita ambil ikan mas ukuran dewasa lah ya, tidak terlalu besar lah ya, remaja lah gitu ya. Misalnya panjangnya 10 cm atau misalnya panjangnya 20 cm. Nah, panjang 20 cm, tingginya 10 cm. Berapa tuh perbandingannya? Perbandingan panjang dan tinggi tubuh, berapa jadi hasil perbandingannya? 2:1, Bu. Iya, 2:1, ya. 2/1. Nah, kita ngukur yang ukuran benih misalnya ya, ukuran benih tapi benihnya agak besar dikit gitu ya. Nah, itu akan sama perbandingannya. Ya, makanya panjangnya berbeda, tingginya berbeda, tapi kalau kita bandingkan itu akan sama. Makanya kita menggunakan pengukuran dengan perbandingan. Menggunakan sifat morfometrik dengan perbandingan. Ya, tapi jelas? Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang bertanya sampai sini? Ya, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, ini ya, di sini ada pengukuran morfometrik ya, di sini ya. Tuh, di sini ada panjang kepala, diukurnya dari mana sampai mana ya. Panjang dorsal dari mana sampai mana. Di sini ada. Nanti ini ada di buku praktikum ya. Jadi ada buku panduan praktikum, Anda bisa melihat. Oh, misalnya kita mengukur yang A misalnya, panjang standar. Nah, ya tuh panjang standar yang A sudah mulut sampai dengan pangkal ekor. Nah, pangkal ekornya adalah di situ. Yang total. Nah, panjang total itu sampai misalnya ikan yang tidak punya lekuk ekor, berarti panjang lekuk ekornya sama dengan panjang total. Ya, kalau ikan itu tidak mempunyai lekuk ekor, karena ada ikan-ikan yang tidak punya lekuk ekor, ya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jelas ya?
Nanti bisa dilihat kalau Anda praktikum, Anda bisa lihat ini ya. Panjang orbital seperti apa ya, bisa dilihat. Nah, tinggi tubuh. Nah, tinggi tubuh ini dilihat posisi posisi tinggi tubuh yang paling tinggi, posisi dorsal yang paling tinggi kalau tinggi tubuhnya, posisi dorsal yang paling tinggi dan posisi ventral juga yang paling rendah. Nah, itu kita ukur ya, kita ukur adalah tinggi tubuh ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini juga nanti ada panjang kepala, lebar mata, panjang hidung ya. Ini bisa dilihat dari sini, tinggi pipi. Nah, di sini ya. Tinggi bawah mata. Nah, ini ada semua ya. Gitu. Pokoknya nanti di buku praktikum mungkin ada petunjuk yang ada ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sifat meristik ya. Kemarin sudah disinggung oleh saya ya, sifat meristik. Jadi, karakteristik meristik berkenaan dengan pengamatan jumlah bagian-bagian tubuh ya. Atau jumlah berarti kan dihitung ya. Kalau jumlah itu berarti dihitung ya. Jadi, pengamatan jumlah bagian-bagian tubuh. Nah, antara lain misalnya jari-jari sirip ya, jumlah sisik, jumlah gigi, jumlah tulang saring insang ya, kemudian pilori kaika, vertebra. Tetapi nanti kalau praktikum kita tidak mengukur sampai vertebratanya, tidak kita ukur ya, jadi cukup sampai pilori kaika. Pengukuran, nah pilori kaika itu umbai cacing ya, ikan-ikan tertentu yang mempunyai pilori kaika. Tapi itu pengukurannya kalau kita pas mengamati sistem pencernaannya, ya itu bisa terlihat pilori kaika ya. Itu adalah sifat meristik. Nanti di buku praktikum ada apa saja sifat meristik yang dapat harus dihitung. Nanti ada di buku praktikum ya. Gitu. Nah, karakter meristik memiliki dasar genetik, tetapi lingkungan dapat pula memodifikasi ekspresi dari karakter tersebut. Ya, komponen lingkungan. Nah, jadi kenapa kita harus mengukur sifat meristik? Karena sifat meristik itu akan secara genetis itu diturunkan, ya, secara genetis diturunkan. Jadi maksudnya, misalnya secara genetis diturunkan berarti kita bisa menentukan spesies tersebut, ya. Misalnya spesies A dengan spesies yang lain, nah ternyata mempunyai sifat meristik yang sama. Oh, berarti dianggap bahwa ini satu genetik yang sama. Dengan gen yang sama berarti dia spesiesnya sama, gitu ya. Nah, tapi kemungkinan di sini ada modifikasi ekspresi. Ekspresi itu ada ekspresi itu yang ditampilkannya mungkin saja berbeda ya. Nah, itu karena misalnya pengaruh lingkungan ya. Misalnya ikan berada pada lingkungan air deras ya, misalnya dia sebetulnya tidak hidup di air deras misalnya, tapi karena sesuatu hal misalnya dia terdampar lah di lingkungan air deras. Nah, ternyata dia bertahan, itu pasti ada anggota tubuh yang menyesuaikan dengan lingkungan tersebut ya. Tapi itu memang genetiknya tidak berubah ya, tapi secara morfologi dia akan berubah ya, seperti itu. Jadi karakter meristik ini
biasanya terlihat dari awal larva sudah dapat dilihat ya. Tapi kan kalau kita mengukur sifat naristik larva kan sulit ya. Kita misalnya mengukur mengukur sirip ikan ya, kita kan sulit kalau larva ya, tidak terlalu kecil ya. Jadi biasanya benih ya, benih akhir itu juga benih bisa dilihat ya. Gitu. Jadi komponen lingkungan ya yang tadi disebutkan, bisa salinitas, oksigen, pH dan lingkungan itu bisa mempengaruhi sifat naristik ya. Gitu. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Tidak ada? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Ada menghitung jari-jari sirip ya. Ada berapa jari-jari sirip ya? Di sini ada jari-jari sirip lemah ya. Ada jari-jari sirip lemah. Kalau saya dibilangnya jari-jari sirip keras ya. Jari-jari sirip jari-jari sirip lunak mengeras ya. Jadi jari-jari sirip lunak, sirip lemah itu berarti jari-jari sirip lunak. Karena ada buku yang dikatakan lemah, ada yang bilang dikatakan lunak ya. Jadi jari-jari sirip lunak itu berarti jari-jari sirip lemah ya. Nah, ada lunak yang mengeras ya. Lunak mengeras ini adalah ujungnya tuh seperti sapu. Nah, seperti dilihat gambar ada cabangnya, di ujungnya ada cabangnya ya. Itu ya. Jadi lihat gambar yang pertama ya, dan di situ itu ada bercabang. Nah, itu adalah termasuk jari-jari sirip lunak mengeras ya, jari-jari sirip lunak mengeras. Kalau yang tidak bercabang, nah seperti yang ini tidak bercabang ini ya. Yang kedua, yang di bawah itu tidak bercabang, itu jari-jari sirip keras ya. Kita hitung ada berapa jari-jari sirip lunaknya, ada berapa jari-jari sirip kerasnya, ada berapa lunak mengerasnya, ada berapa. Nah, kita dihitung itu ya, menghitung jari-jari sirip. Coba nanti misalnya Anda praktikum ya, bandingkan jari-jari sirip ikan mas dan nila, itu pasti beda ya. Jadi beda spesies mempunyai jari-jari sirip yang berbeda pula jumlahnya ya, gitu ya. Nanti di buku praktikumnya lebih jelas dibandingkan di sini ya, lebih jelas di buku praktikum ya. Baik, kita lanjut. Nah, ada definisinya ya. Jari-jari sirip keras atau disebut jari-jari keras atau tidak berbuku-buku ya. Jadi keras itu tidak berbuku. Jadi mulus gitu ya, keras kaku gitu ya. Jari-jari keras itu tidak berbuku, tidak berlubang, keras ya, dan tidak dapat dibengkokkan ya. Namanya keras ya keras. Jadi kayak tulang tapi kecil gitu, set aja gitu ya. Kemudian jari-jari lemah, nah atau jari-jari lunak, ya bisa juga istilahnya ya. Nah itu bersifat agak cerah, seperti tulang rawan, berbuku-buku, beruas, mudah dibengkokkan. Dan itu yang tadi lentur ya. Kalau jari-jari sirip itu lentur, jadi mudah dibengkokkan. Jadi Anda nanti bisa melihat ya, bagaimana jari-jari sirip. Tinggal dipegang oleh Anda, nanti bisa ketahuan, oh ini berarti jari-jari sirip lunak, ya.
Nah, kemudian ada jari-jari sirip lemah mengeras. Nah, kalau lemah mengeras itu seperti jari-jari keras, ya, seperti jari-jari keras. Tapi kalau Anda pegang itu bergerigi, ada geriginya. Ya. Kalau tadi kan yang keras itu mulus, ya, tidak ada gerigi, tidak berbuku, tidak berlubang, ya, tidak bergerigi. Nah, kalau jari-jari lemah mengeras ini, dia akan, kalau Anda pegang itu ada geriginya kasar, ya, ada geriginya kasar. Nah, satu lagi ciri dari jari-jari lemah adalah dia ujungnya bercabang, ya. Jadi ciri dari jari-jari lemah selain dia si teksturnya lunak, ya, juga ujungnya bercabang seperti sapu, bercabang gitu, ya, seperti sapu. Ya, ingat, ya, gitu, ya, bercabang seperti sapu. Ya. Ada yang bertanya sampai sini, silahkan sebelum dilanjutkan. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Ya, terkait sifat meristik, tadi kan ada tentang faktor lingkungan. Itu Ya. apabila lingkungannya berubah secara parameter kimia, itu sifat si ikannya secara langsung berevolusi atau mempengaruhi keturunan, Bu, ya? Terima kasih, Bu. Ya, sebetulnya tidak, biasanya genetik itu tetap, ya, sulit sekali untuk dirubah. Ya, itu kalaupun dirubah memerlukan waktu yang sangat panjang, ratusan tahun, ya. Nah, biasanya genetik itu akan tetap genetik itu. Yang berubah hanya secara morfologi. Ya, jadi modifikasi morfologi. Ya, kalau genetik akan tetap. Ya, akan tetap kalau genetik gitu. Ya, misalnya Anda makanya ada penelitian-penelitian yang melihat gen, misalnya kita melihat gen, misalnya kita mengamati gen ikan mas yang berasal dari Kapuas dan dari Irian. Nah, sama tidak? Ada ikan-ikan tertentu yang mirip, tapi ternyata gennya berbeda. Ya, berarti dia tidak satu famili atau tidak satu ordo, ya, gitu, ya. Kemungkinan ada seperti itu. Makanya banyak, kalau Anda lihat jurnal, ya, banyak penelitian yang mengamati itu. Misalnya kok sepertinya ikan mas, ya, misalnya. Bicara ini ikan mas, tapi memang ada berbeda. Coba secara genetiknya sama tidak? Kemungkinan berbeda. Tapi ada ikan yang nampaknya berbeda, misalkan gitu, ya. Mirip sih, tapi berbeda, tidak mirip sekali gitu, ya. Nah, tapi secara genetik dia sama. Nah, berarti dia masih satu famili. Ada yang seperti itu, ya. Mungkin itu, ya, tadi bisa pengaruh lingkungan seperti itu. Ya, gitu. Jelas, ya? Siap, jelas, Bu. Terima kasih. Jelas, ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ibu izin bertanya. Silakan. Berarti kalau misalkan bentuknya berubah kan, Bu, genetiknya tetap. Nah, cara kita menentukan spesiesnya itu dari cara meneliti tentang gennya, ya, Bu. Ya, untuk kasus-kasus tertentu, misalnya kita mentok nih, ya. Cobalah lihat gennya. Nah, gitu, ya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu kita bisa lihat gennya. Ya. Tapi itu jarang terjadi, ya, jarang terjadi. Jadi kalau misalnya kita untuk kasus-kasus tertentu, sebetulnya ini gimana sih gitu, ya. Kita bisa lihat gennya. Ya. Jadi untuk menentukan, untuk memastikan kita bisa dengan melihat gennya seperti itu, ya. Ngerti, ya? Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, kalau kita lanjut, ya. Nah, ini, ya. Menghitung jumlah
Nah, ini ada menghitung jumlah sisik. Nah, ada nanti di panduan praktikum ya, kita menghitung jumlah sisik. Yang pasti, yang pasti adalah kita menghitung jumlah sisik berpori ya. Misalnya sisik di depan atau misalnya di belakang operkulum. Nah, kita ada panduannya nanti ya, apa saja sifat meristik yang harus dihitung ya. Ini contohnya, kita lihat misalnya tinggi tubuh ada berapa jumlah sisiknya, misalnya dalam panjang tubuh ada berapa jumlah sisik berpori, yang dihitung adalah sisik berporinya ya. Tidak mungkin kita menghitung seluruh tubuh ikan, jadi ada hanya bagian-bagian kecil dari tubuh ikan yang dihitung ya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ada misalnya ikan ada yang mempunyai fin lab. Ya, ada ikan tertentu yang mempunyai fin lab. Nah, fin lab adalah sirip tambahan yang rudimenter. Rudimenter artinya yang mengalami tidak berkembang gitu ya. Istilahnya tidak berkembang, sirip itu rudimenter, mengecil ya. Yang terpisah-pisah dan terletak di belakang sirip punggung atau sirip dubur ya. Contohnya adalah di antaranya ikan tenggiri. Nah, kalau ada ikan tenggiri, ikan tongkol ya, nah itu dia punya fin lab. Nah, itu juga kita sebagai bagian yang digunakan untuk identifikasi ikan ya. Nah, karena setiap ikan yang punya fin lab itu berbeda. Misalnya ikan tenggiri atau tongkol dia punya fin lab. Kemudian ikan bawal, ikan bawal, ikan ikan kembung. Nah, ikan kembung punya fin lab juga. Tentu berbeda jumlahnya antara ikan kembung dengan ikan tenggiri ya. Karena dia berbeda spesies ya, gitu ya. Itu tadi kan jumlah fin lab ini perlu karena diketahui untuk identifikasi ya, gitu ya. Itu adalah fin lab namanya ya. Jelas ya? Silahkan kalau misalnya ada yang tidak mengerti langsung bertanya, boleh ya. Ibu, saya ingin bertanya. Silahkan. Kan Ibu ini ada finlet, nah kayak si fungsi finlet ini tuh di setiap spesiesnya bakal sama atau ada perbedaan fungsinya tersendiri? Kalau jumlahnya akan sama. Setiap spesies yang sama jumlahnya akan sama. Gitu. Gitu maksudnya? Bukan? Gimana maksudnya? Ini Bu, fungsi si finlet itu sih buat apa sih? Oh, ya sebetulnya fungsinya di sini yang paling jelas adalah untuk menguatkan kan finlet itu seperti juga sirip ya. Dia ada mempunyai tulang-tulang sirip ya, tulang-tulang sirip ya. Nah, itu untuk menguatkan sirip punggung. Jadi untuk membantu nanti waktu pergerakan. Karena biasanya ikan-ikan yang mempunyai fin lab adalah ikan yang berenang cepat. Jadi dia untuk membantu dalam pergerakan. Ya. Nanti kalau Anda praktikum, Anda tidak mengukur tulang fin lab, tidak tulang sirip yang ada di saya tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya berapa jumlah fin labnya saja. Ya. Jadi ini adalah untuk mengokohkan ya, jadi untuk memperkuat sirip punggung ya, untuk memperkuat otot-otot yang ada di punggung ya, gitu ya. Jelas ya? Karena biasanya ikan-ikan yang mempunyai fin lab itu ikan berenang cepat gitu. Ya. Jelas ya? Jelas Bu, terima kasih Bu. Ya, baik. Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Kalau sudah ada, kita lanjut ya. Nah, ini menghitung jumlah insang ya.
Insang terdiri dari, kemarin saya sudah jelaskan ya, insang terdiri dari tapis insang, ya, tulang lekuk insang, tuh, bisa Anda lihat gambar ya. Kemudian ada lembaran insang atau daun insang disebut dengan lamela, filamen atau lamela, ya. Tuh, filamen, nah filamen itu adalah terdiri dari lamela-lamela. Yang filamen itu terdiri dari lamela-lamela. Jadi kalau kita nanti praktikum, kita tidak menghitung lamelanya karena terlalu kecil. Kita cukup menghitung ada berapa filamen, ada berapa helai insang, ya. Kan biasanya nah ini nih filamen. Nah misalnya di yang sebelah kiri ini gambar, misalnya ada 1, 2, 3, 4. Oh dia punya 4 helai filamen, ya. Ada 4 helai filamen insang. Nah, tapis insang itu bagian depan dari filamen. Ya, bagian depan dari filamen. Nah, itu berbeda fungsi. Walaupun ada di satu tempat, itu berbeda fungsi. Ya, ingat ya. Kalau tapis insang, fungsinya adalah untuk menyaring makanan. Ya, tapis insang fungsinya adalah untuk menyaring makanan. Ya, tentu saja ini berkaitan dengan sistem pencernaan, ya, yang nantinya berkaitan dengan sistem pencernaan. Coba Anda perhatikan ya, tapis insang ikan apa ya? Ikan kembung dengan tapis ikan mas berbeda, ya. Ikan kembung itu bersifat karnivor, ya tentu disesuaikan ususnya. Oh, ini ususnya seperti ini. Nah, ikan mas bersifat sebagai omnivor lebih ke herbivor. Oh, ususnya seperti ini. Nah, dengan kita melihat tapis insang saja, kita bisa mengetahui ikan ini pemakan apa, ikan ini termasuk ikan kelompok apa, karnivor, herbivor, atau omnivor. Ya, dari tapis insang saja kita bisa melihat, ya, itu adalah untuk menyaring makanan, ya, gitu. Kemudian kalau filamen insang lebih berfungsi ke sistem pencernaan, sistem pernapasan, ya. Kalau filamen insang ini lebih berfungsi ke sistem pernapasan, ya. Karena di situ dalam filamen insang khususnya bila dalam lamela insang, ya. Jadi ada komponen terkecil dari filamen adalah lamela. Nah, di dalam lamela insang itu berfungsi adalah untuk pertukaran CO2 dengan O2. Ya, itu yang dikatakan pernafasan, ya. Oke, jelas ya. Nah, ini setiap jenis ikan ini mempunyai jumlah dan bentuk tapis insang yang berbeda, ya. Kemudian mempunyai jumlah filamen insang berbeda. Yang tadi saya bilang, kemarin saya sudah dikatakan bahwa ikan perenang cepat biasanya punya filamen insang yang lebih banyak, ya, lebih banyak karena dia membutuhkan oksigen yang banyak, ya. Jadi dia membutuhkan pembuluh darah yang banyak, membutuhkan hemoglobin yang banyak, ya. Jadi tentu saja di sini dia mempunyai filamen insang yang banyak, ya, yang jumlahnya lebih banyak. Gitu. Kemudian filamen dan tapis insang itu dia menempel di lengkuk insang atau gill arch namanya, ya, gill arch namanya. Itu akan menempel di lengkung insang atau gill arch. Nulisnya gill, ya, GILL ARCH, ya, itu ya. Ada yang bertanya sampai sini, silahkan. Ya, kalau tidak saya lanjut ya. Nah, kemudian di situ kita akan menghitung organ dalam.
Nah, kalau kita sudah mengamati bagian luar secara keseluruhan, kemudian kita masuk ke dalam bagian dalam, ya. Misalnya organ dalam yang bisa dihitung, misalnya jumlah vertebrata, jumlah vertebrae, ya, gitu. Jadi jumlah tulang belakang, ya. Kemudian jumlah filorikaika, ya. Bentuk gelembung renang, ya, Vesica natatoria itu ikan-ikan tertentu dia mempunyai gelembung renang. Misalnya ikan ini punya gelembung renang tidak, karena tidak semua ikan itu mempunyai gelembung renang. Dan ikan yang punya gelembung renang itu ada yang mempunyai gelembung renangnya hanya satu, ada yang gelembung renangnya dua, ya. Gitu. Nah, kemudian posisi gelembung renang di mana posisinya, gitu ya. Nah, itu bisa sebagai alat, sebagai organ untuk dijadikan identifikasi, ya, gitu ya. Gelembung renang atau disebut dengan Vesica natatoria. Ada yang bertanya sampai sini? Tulisnya tidak ada, Bu. Tidak ada, ya, kita lanjut, ya. Nah, ini tidak usah. Nah, ini ya, mungkin pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, ya. Nanti saya akan men-share ke ketua kelompok, ya, tugas-tugas untuk setiap kelompok, ya. Kita dibagi 10 kelompok. Dibagi 10 kelompok. Nanti kelompok 1, 2, 3 apa saja tugasnya, tugas makalah dan tugas presentasi, ya. Nanti makalah Anda dipresentasikan, ya. Nah, itu mulai minggu depan, ya. Mulai minggu depan. Sekarang hari Jumat, ya. Nah, tugas ini harus saya sudah men-share ini belum? Itunya apa? Belum, ya, belum. Tugasnya belum saya share, ya, waktu itu. Waktu pertama belum, ya? Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. Untuk Google Classroom-nya belum ada, Bu. Kenapa? Oh, Google Classroom. Nanti Google ada. Classroom. Nanti saya, ya, nanti saya ada Google Classroom-nya. Nanti saya bagikan, ya. Nanti saya bagikan, ya. Udah ada, saya lupa. Nah, nanti tugasnya bisa saya masukkan ke Google Classroom. Dan Anda juga nanti tugas-tugasnya bisa dimasukkan ke Google Classroom, ya, tugasnya, ya, dimasukkan di situ. Jadi tugasnya dari kelompok 1 sampai 10. Nanti saya akan share ininya, ya, Google Classroom-nya, ya. Saya lupa. Gitu. Itu saja. Jadi mulai minggu depan ada presentasi, ya. Tugas itu harus segera dikirim ke Google Classroom atau misalnya bisa ke WA saya, bisa, ya, untuk, jadi 2. Jadi ada yang ke email saya maupun ke Google Classroom, itu harus ada, ya. Halo. Nah, nanti paling telat itu hari Kamis sudah dikumpulkan, ya. Hari Kamis sudah dikumpulkan, ya. Halo, jelas? Jelas tidak? Bu. Yang saya sampaikan? Ya. Jadi tugas hari Kamis paling telat dikumpulkan, ya. Seluruhnya dari kelompok 1 sampai kelompok 10 dikumpulkan semua, ya. Gitu. Tapi nanti yang presentasi pertama adalah kelompok 1, ya. Yang presentasi pertama adalah kelompok 1, ya. Gitu, ya. Tapi semua tugasnya dikumpulkan pada waktu yang sama, ya. Silakan, kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Mohon maaf, Bu. Untuk kelompoknya itu dibagi sendiri, kan, Bu? Iya, dibagi sendiri. Nanti saya membagikan ininya, tugasnya, materi tugasnya
apa saja kelompok 1, 2, 3. Nah, nanti Anda yang membagi kelompoknya, ya. Anda yang membagi kelompoknya. Seperti Baik Bu, itu. terima kasih Bu. Ya. Kalau ini materi ada yang apa namanya bertanya tidak? Ibu izin bertanya, untuk vertebrata Pyloricae dan gelembung renang tuh yang seperti apa, Ibu? Nah, tadi saya sebutkan Pyloricae itu adanya di usus. Jadi Pyloricae sebetulnya itu nanti ada di sistem pencernaan, ya. Di sistem pencernaan itu akan disampaikan. Jadi adanya antara lambung dan usus, terletak antara lambung dan usus, ya, Pyloricae itu. Kita hitung. Tapi kalau misalnya ada yang terlalu banyak sekali, ya, nah itu tidak bisa dihitung lah, ya. Gitu. Kemudian vertebrae itu ini tulang belakang. Vertebrae itu tulang belakang. Kita punya tulang belakang kan. Nah kita hitung gitu berapa jumlah tulang belakangnya. Ya. Tapi untuk praktikum tidak menghitung tulang belakang, tidak. Nanti praktikum tidak ada menghitung tulang belakang, ya. Jadi cukup Pyloricae panjang usus yang dihitung gitu, ya, panjang ususnya. Kalau jumlah Pyloricae kalau ada gelembung renang. Nah gelembung renang, jadi untuk ikan-ikan tertentu ada yang punya gelembung renang dan ada yang tidak, ya, gitu, ya. Jelas? Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan yang bertanya lagi. Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Untuk penghitungan tadi panjang tubuh yang morfometrik, kalau ikannya yang memiliki ciri khas khusus seperti ikan marlin gitu Bu, itu dihitung juga nggak Bu ciri khas khususnya, atau hanya dari pangkal mulutnya saja? Terima kasih. Iya, jadi ada ikan-ikan tertentu yang mempunyai sifat khusus, ya. Nah, itu tidak bisa dihitung. Seperti kita lele, misalnya lele kan tidak punya sisik, ya. Nah, kita tidak menghitung jumlah sisiknya. Kita lewati saja bahwa itu tidak punya sisik, gitu. Gitu, ya. Misalnya ikan ada yang ikan mengukur misalnya jumlah jumlah apa ya, kalau ikan sebelah itu kan pasti kan cuma sebelah, ya. Ya cuma sebelah. Nah itu juga itu pengecualian itu, makanya nanti kita ada kalau identifikasi ada catatan khusus, ada ciri khusus daripada ikan ini apa gitu. Jadi ciri khusus itu ciri yang spesifik yang tidak dipunyai oleh ikan lain. Gitu. Ya. Gitu. Mohon maaf. Jelas, ya? Izin bertanya lagi. Kalau untuk Ya. seperti ikan yang ciri khas khususnya itu mempengaruhi panjang tubuhnya seperti ikan marlin gitu Bu, kan itu ada pedang di depan, itu dihitung juga nggak? Jadi dihitung. Nah itu ikan marlin itu yang itu kan yang ekornya panjang itu bukan? Bu saya lupa. Yang apa? Yang ada pedangnya di depan itu loh Bu. Oh iya. Nah, itu berarti ada ciri khusus di situ diketahui ada misalnya tadi mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Yang panjang tubuhnya dihitung juga. Dihitung panjang tubuhnya. Dihitung. Siap Bu, terima kasih. Ya. Dihitung juga panjang tubuhnya, ya. Nah, ya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Silakan, ada yang bertanya lagi. Nah, saya akan memperlihatkan ini, bentar ya.
Nah ini ya, kalau ada yang belum jelas tadi jari-jari sirip ya, jari-jari sirip. Nah ini ya, tuh ini adalah jari-jari sirip. Ini jari-jari sirip keras yang ini ya, ini jari-jari keras nih. Yang ini jari-jari sirip lunak mengeras. Nah, lunak mengeras lihat ujungnya dia ini apa seperti sapu gitu ya, melebar. Nah ini jari-jari sirip keras. Ya, ini lunak mengeras. Ini jari-jari sirip lunak, salah. Ini jari-jari sirip lunak yang ujungnya adalah seperti sapu. Ini jari-jari sirip lunak. Nah, ini jari-jari sirip keras. Ini jari-jari sirip keras, ya, jadi keras ya. Nah, ini jari-jari sirip lunak mengeras. Kalau lunak mengeras ini di sebagian sininya nih bergerigi. Kalau Anda pegang, bagian sininya bergerigi. Ya, ini adalah jari-jari sirip lunak mengeras. Ini jari-jari sirip lunak. Kalau lunak tuh jadi lembut gitu ya, lembut ditekuk-tekuk, terutama bagian ujungnya. Ujungnya ini menyapu ya, seperti sapu melebar gitu ya. Gitu. Nah, ini jari-jari sirip keras ya. Jadi ingat ya, jari-jari sirip keras dan lunak mengeras ini dibedakan dari ada tidaknya gerigi di sini. Di sini seperti ada gerigi kasar di sini. Ini adalah lunak mengeras ya. Nah ini ya, jari-jari keras. Nah, jari-jari keras berbentuk seperti duri yang tajam, keras, dan kaku, tidak mudah dilekukan. Ya. Nah, bagaimana cara penulisannya? Ya, ini cara penulisan jari-jari keras itu dengan huruf Romawi besar. Ingat ya, mengukur jari-jari keras itu dengan huruf Romawi besar. Misalnya jari-jari huruf besarnya ada 3, kita tulis 3 Romawi besar. Nah, sedangkan jari-jari sirip lunak ya, itu ditulis dengan angka. Ya, jari-jari lunak itu ditulis dengan angka, misalnya 2, 3, 4, nah, angka biasa ya. Sedangkan jari-jari sirip lunak mengeras, nah itu ditulis dengan Romawi kecil. Romawi kecil ya. Misalnya gini. Jadi gimana cara menulisnya? Misalnya kita menghitung misalnya jumlah jari-jari sirip punggung misalnya ya. Jumlah jari-jari sirip punggung. Nah, misalnya 4 Romawi besar misalnya ya. Ada kode misalnya 4 Romawi besar, kemudian 8, kemudian 3 Romawi kecil. Nah, artinya ikan tersebut mempunyai jari-jari sirip punggungnya itu terdiri dari 4 jari-jari sirip keras, 8 jari-jari sirip lunak, dan 3 jari-jari sirip lunak mengeras. Nah, seperti itu. Ya, jadi cara penulisannya seperti itu. Misalnya sirip punggung, ya. Misalnya D, misalnya punggung kan dorsal ya. Misalnya D, ada kode misalnya D, 4 atau misalnya D, 5 Romawi besar, kemudian 10 angka biasa, dan misalnya 3 Romawi kecil. Nah, berarti ikan tersebut mempunyai jari-jari sirip kerasnya 10, ya. Kemudian jari-jari lunaknya 5, dan lunak mengerasnya ada 3. Nah, ada ikan-ikan tertentu dia tidak mempunyai jari-jari sirip lunak mengeras. Tidak punya jari-jari sirip lunak mengeras. Jadi kita gimana nulisnya? Misalnya 5 Romawi, 3 kita tulis 0, berarti kosong. Ya. Atau ikan tidak mempunyai jari-jari sirip keras misalnya. Maka misalnya D,
0, misalnya 5 biasa, 3 misalnya, gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada, kita tulis 0, tapi tetap komposisinya harus ada 3. Gitu ya. Jelas? Halo? Jelas, Bu. Insya Allah jelas Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Terutama nanti kalau praktikum lebih bisa mengamati lagi ya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi saya sebutkan ya contoh cara penulisan sirip jadi keras ya. Nah, misalnya D, itu sirip dorsal. Tulis jumlah jari-jari sirip yang ada, mulai dari jari keras, lunak mengeras, dan lunak, bisa seperti itu ya. Nah, misalnya, ini salah nulisnya nih. Misalnya contohnya D4. Nah, ini harusnya yang ini harusnya II, ini ya, ini yang harusnya II ya. Jadi ini D, jari-jari sirip kerasnya ada 4, lunak mengerasnya ada 2, ini harusnya Romawi kecil ya, ada 2. Nah, kemudian lunaknya ada 7, gitu ya, artinya seperti itu ya. Jadi terdiri dari 4 jari-jari keras, 2 jari-jari nah ini salah. Jadi 4 jari-jari keras, 2 jari-jari lunak mengeras, dan ada 7 jari-jari lunak. Ya, gitu ya. Jelas ya? Ini salah, ini I-nya yang Romawinya harus kecil, yang tengah ya. Romawi kecil. Jelas? Jelas tidak? Dari saya jelas. Ya, baik. Jelas, Kita Bu. lanjut. Ya, ini ya. Nah, ini ada contohnya lagi ya. Gitu. Misalnya ada 2 dorsalnya, kan ada ikan punya 2 dorsal, tulisnya D1, D2 ya. D1 berapa? Jari-jari sirip lunak keras, jari-jari sirip keras lunak lemahnya, gitu. D2 berapa? Gitu ya. D1 dan D2. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan tidak? Dari saya tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Jadi ya minggu depan mulai dengan presentasi ya. Nanti saya bagikan tugasnya apa saja ya, gitu ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kali ini ya. Sampai ketemu minggu depan di presentasi ya. Mungkin nanti yang minggu depan bukan saya. Kalau tidak Bu Yuli, Bu Fitri ya. Minggu depan kalau tidak Bu Yuli, Bu Fitri ya. Izin bertanya Bu, untuk Silakan. praktikumnya itu dimulai kapan Bu? Praktikumnya dimulai minggu ke setelah dapat materi, minggu ke 3 atau ke-4 mulainya. Siap Keempat Bu. sepertinya minggu ke-4 ya. Minggu Minggu keempat. ke-4. Ya, Bu. Waktu saya ke-4 atau ke-5 mulai praktikumnya ya. 4 atau ke-5. Nanti diumumkan kapan mulai praktikumnya. Baik Ya. Bu. Terima kasih Bu. Ya, nanti diumumkan ya. Nanti diumumkan kapan mulai praktikumnya ya. Ada yang bertanya lagi silahkan. Silahkan, ada yang bertanya lagi sebelum ditutup. Mungkin dari saya tidak ada, Bu, cukup. Tidak ada, ya. Yang lain? Kalau dari saya sendiri sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan jelas, pahami ya, dimengerti gitu ya.
Ya, baik. Mohon maaf Bu, untuk absennya Ya. itu ada yang hadir itu gimana ya Bu? Absen apa? Yang ada di siat itu Bu. Ya, kenapa? Kan nanti ada nanti di absen. Soalnya ada beberapa Belum di absen. anak yang tulisannya nggak hadir padahal sudah absen gitu Bu. Ada gimana? Ada beberapa anak yang gimana? Yang di siatnya tulisannya tidak hadir, tapi kan